Halo semua teman-teman trader, investor, ketemu lagi dengan Roy di sini. Oke, sekarang sudah di penghujung tahun 2020 dan mungkin kalian yang nonton video ini ada yang punya resolusi untuk mulai nabung saham di tahun 2021. Itu resolusi yang bagus banget dan kalau kalian nemu video ini cocok buat kalian. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas tentang 5 saham besar yang bisa kalian amati untuk ditabung di tahun 2021. Sebelumnya, disclaimer on dulu bahwa ini bukan ajakan buat membeli ya, tapi maksudnya adalah untuk memberikan wawasan dan informasi buat teman-teman semua sehingga tahun depan ketika mulai nabung, kalian bisa memutuskan saham apa yang akan ditabung dengan lebih mudah. Oke, kita langsung mulai saja ya. Check it out. Kita sekarang sudah ada di halaman TradingView. Kita akan melakukan filter teman-teman ya, saham-saham perbankan yang tentunya market cap-nya besar dan punya aset yang besar. Lalu kita akan lihat bagaimana sih pergerakan harganya. Oke, kita akan filter mulai dari, kita langsung aja kali ya, pilih sektornya. Kita akan pilih sektor. Kita akan pilih sektornya dulu. Dengan sektor banking ada nggak ya? Finance. Oke, banking itu masuk di finance. Nah, ini ketika kalian pakai itu pasti hasilnya kan gini ya. Ada banyak saham-saham lain. Kalian tinggal short pakai market cap. Nah, langsung muncul saham-saham dengan market cap yang terbesar di sektor finance. Kita akan bahas 5 sahamnya, yaitu BCA, BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN. Yang kelima adalah BBTN. BBTN itu ada di peringkat ke mana ya? Ada nggak BBTN? BBTN ini dia, oke? Kita mulai dari BBCA ya teman-teman ya. BBCA ini market cap-nya sekarang ada di 830 triliun teman-teman ya. Luar biasa gede banget market cap-nya. Lalu BBCA ini punya return on equity ya, kemampuan menghasilkan profit dari equity yang dipunya itu sebanyak 15 kali. Artinya ini saham bagus banget, efektif banget dalam mengelola modalnya gitu ya. Tapi di sini price to book ratio, perbandingan harga buku dengan harga sekarang sahamnya itu adalah 4,6 kali teman-teman. Jadi mungkin sudah tergolong agak mahal. Di samping itu, dividen yield-nya dari Bank BCA ini kecil, hanya 1,6%. Tapi apakah saham ini layak untuk ditabung? Kita verifikasi dengan pergerakan harganya. Kita pindah di sini adalah pergerakan harga saham Bank BCA. Di sini aku udah pasang 3 parameter. Bukan 3 sih sebenarnya, cuma 1, yaitu moving average. Tapi aku bikin 3 jenis. Kita refresh dulu teman-teman, kali ini harganya kok nggak ngeload ya. Oke, oh ini bukan BBCA yang ini guys ya, kita ganti BBCA yang ada di Jakarta, IDX. Nah ini dia BBCA yang saya maksud. Oke, Oke, sekarang kita sudah ada di chartnya Bank BCA. Di sini sudah ada 3 moving average yang aku pakai, yaitu MA20, 100, dan 200. Sebenarnya yang paling penting karena kita tujuannya nabung jangka panjang adalah MA100 dan 200. MA20 di sini aku pakaiin supaya kita bisa melihat pergerakan dia secara bulanan itu seperti apa sih. Oke, sekarang kita coba cek ya, harga saham Bank BCA dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nggak usah terlalu mundur ke belakang, karena 5 tahun itu sudah cukup valid untuk melihat apakah saham ini uptrend atau tidak. Di tahun 2015, dia memulai tahun tuh di harga sekitar 12.800. Dan hari ini, saham Bank BCA ada di angka 33.500, 33 ribuan. Oke. Artinya dalam waktu 5 tahun saham ini tuh kurang lebih sudah naik 100% teman-teman ya. Sudah naik 100%, 15.000 tuh 33.000, 100% lebih malah. Yang lebih
ciamik lagi ya dari saham ini ya. Dari tahun 2015, MA 100 itu selalu di atas MA 200. Kayaknya bank ini tuh lancar terus gitu ya pergerakannya ya. Jadi bisnisnya itu bagus terus, bertumbuh terus gitu ya, sehingga kepercayaan masyarakat pun terus tumbuh. Kalian bisa lihat pergerakannya itu stabil banget. Sempat ada pandemi di bulan Maret lalu, terjadi goncangan di pasar saham. Harganya itu hanya nempel dikit lah ekornya ya ke MA 200, tapi kemudian mantul lagi dan sekarang sudah sama dengan harga di tahun 2019, teman-teman. Artinya apa? Artinya saham ini secara jangka panjang itu saham yang sangat uptrend, oke? Kalian bisa lihat dalam kondisi pandemi aja sudah bisa mencapai hampir seperti tahun lalu. Ini belum sampai ke penghujung Desember dan punya peluang untuk bisa closing di harga 35 ribuan lagi. Oke? Tapi apapun itu, kita nggak tahu harga di beberapa minggu yang akan datang. Tetapi yang pasti adalah di tahun 2021, kalau tidak ada hambatan dan banyak sentimen positif seperti kehadiran vaksin dan pulihnya ekonomi ya, bangkitnya ekonomi, maka saham BBCA bukan tidak mungkin akan menuju ke harga 35.000, bahkan 38.000 dan ke 40.000. Itu adalah proyeksinya di tahun 2021 sampai tahun 2022. Jadi apakah saham ini layak untuk dikoleksi di tahun depan? Saya rasa masih sangat layak dan bisa kalian perhitungkan untuk mulai dicicil ketika kalian serius untuk mulai menabung saham. Nah, itu tadi adalah pergerakan harganya, teman-temannya. Sekarang kita coba lihat lewat aplikasi RTI Bisnis. Income statement-nya selama beberapa tahun ke belakang kita bisa lihat ya, punyanya Bank BCA ini emang stabil banget ya. Dari 2015 itu dia selalu ada kenaikan sampai 2019. Di 2020 ini masih September hitungannya ya, karena ya mesti nunggu akhir tahun selesai. Tapi proyeksinya kalaupun turun itu akan turun dikit dari 2019 dan mudah-mudahan bisa sama ya dengan 2019 kalau memang nggak bisa naik karena ada efek pandemi gitu ya. Jadi melihat data ini nggak heran kalau BCA itu pergerakan harganya selalu naik terus gitu ya. Kita lihat pergerakan asetnya pun makin tahun makin nambah gila-gilaan. Kalian lihat ya perubahan grafik asetnya itu selalu meningkatnya tuh stabil gitu ya. Jadi ini saham yang disukai oleh investor gitu. Kemudian yang kedua adalah saham BBRI. Siapa yang nggak kenal saham BBRI? Saham yang branch-nya ya, cabangnya itu ada di mana-mana guys. Saya tinggalnya dulu di Pemalang ya. Saya lahir di Pemalang, di kecamatannya lagi. Dari kecamatan itu saya masuk lagi ke desa lagi, dan kalian tahu nggak, di desa itu ada kantornya Bank BRI. Nggak ada bank lain, hanya ada Bank BRI. Kalian bisa bayangin ya, betapa BRI ini menjangkau seluruh pelosok-pelosok negeri. Kerennya sih gitu, oke? Meskipun sekarang udah digital, banyak market yang masih membutuhkan kantor cabang seperti ya di pedalaman-pedalaman ini, dan BRI marketnya besar sekali di sana. Nah, BRI ini sekarang market cap-nya di 520 triliun. Memang ketinggalan lumayan jauh ya daripada Bank BCA, tetapi kalau kalian geser ke ROE-nya ini juga nggak kalah-kalah banget teman-teman ya, di angka 12%, di angka 12. Artinya kinerjanya BRI dengan BCA tuh nggak beda jauh. Tetapi nilai harganya saham sekarang dibandingkan dengan harga bukunya itu baru 2,5 kali. Dibandingkan dengan BCA, harga BRI lebih murah. Dibandingkan dengan BCA, dividen BRI lebih besar, 3,9%, hampir 4%. Artinya apa? Dibandingkan kalian beli deposito, naruh uang kalian deposito di Bank BRI misalnya, kalian dapat 4%. Kalau kalian nabung 10 juta, kalian dapat 400.000 deposito dari BRI. Tapi ingat, hanya deposito tok, nggak dapat yang lain. Tapi kalau BRI, kalian belikan sahamnya 10 juta, kalian punya kesempatan untuk dapetin namanya capital gain, selisih harga saat kalian beli dan harga kalian jual. Kita kasih lihat
chartnya langsung ya. Kita pindah ke BBRI. BBRI. Oke. Nah, kita mulai dari 5 tahun terakhir ya. Dari tahun 2015 harga BRI itu stabil, pergerakan MA100 selalu di atas MA200. Ketika ada pandemi harganya jeblok ya sampai ke bawah. Kalian kalau sempat beli di sini itu bisa udah untung 100%, hampir 100% lah ya. Tapi karena kita nabung, kita kan nggak mungkin nabung punya uang langsung beli sekali di bulan Maret 2020 lalu kita nggak pernah beli lagi, kan nggak. Otomatis kita akan terus beli, nyicil sahamnya secara rutin gitu ya. Mungkin sebulan sekali kalian dapat THR, kalian belikan saham BRI gitu ya. Jadi melihat chart ini, saham BRI adalah saham yang sangat uptrend. Sekarang sudah di angka 4.250. Oke, dan bukan tidak mungkin BRI akan menuju ke angka 5.000 di tahun depan melihat pergerakan chartnya yang sangat uptrend seperti ini. Jadi, kalau kalian punya saham BRI, di samping kalian dapat dividen 4%, kalian dapat kesempatan untuk dapat juga capital gain. Jadi kalau kalian beli di harga 4.200, kalian bisa jual di harga 5.000. Kalau kalian mau jual di harga 5.000 ya. Tapi kalau kalian investasi jangka panjang lagi, kalian bisa bayangin berapa banyak selisihnya ketika kalian beli sekarang dibandingkan dengan katakanlah 5 tahun lagi BRI udah di angka 6.000. Oke? Itu adalah sudah 50% sendiri. Jadi secara tahunan kalian dapat dividen, tapi kalian juga dapat profit dari capital gain. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya saham BRI juga saham yang sangat layak buat kalian tabung dan mesti kalian watchlist di tahun depan. Nah, itu tadi pergerakan harganya ya. Kita ngelihat dari sisi teknikal. Sekarang kita mau lihat BBRI. Secara finansial itu kayak gimana sih sebenarnya bank ini dalam beberapa tahun terakhir? Nih teman-teman, punya BRI ya. Secara revenue itu selalu bertumbuh ya. Dari mulai 2015 sampai ke 2019 tuh bertumbuh, di 2020 turun karena ada pandemi. Tapi untuk bisa sama dengan tahun lalu sepertinya agak berat. Minimal pun kalau turun tuh nggak sampai turun terlalu jauh. Dan masih ada 3 bulan terakhir ya, menunggu laporan keuangan 2020 selesai. Kemungkinan besar jarak antara revenue 2019 dan 2020 nggak terlalu jauh teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat di bawah ini ada pertumbuhan aset ya. Pertumbuhan asetnya pun bagus, selalu ada pertumbuhan dari tahun ke tahun. Nah, ini cocok dan disukai oleh investor saham-saham seperti ini. Saham ketiga kita akan pindah ke saham BMRI. Saham BMRI ini punya market cap 315 triliun. Oke. Agak setengahnya di bawah BBRI. Tapi kalau kalian lihat performa ROE-nya juga nggak kalah bagus dibandingkan BBRI dan price book value-nya lebih murah teman-teman. 1,5 kali dari harga bukunya gitu ya. Nah, yang lebih menarik dari saham BMRI ini adalah dividen yield-nya yang sampai 5,2%. Jadi di sebagian bank dividennya BMRI ini lebih besar daripada kalian naruh deposito. Sekarang kita validasi dengan chartnya. Apakah saham BMRI ini uptrend? Oke, kalau kalian lihat dari tahun 2015, kita mundur ya, 2015, harga saham bank BMRI di awal tahun 2015 itu adalah 2.300 dan hari ini ada di angka, ini masih BBRI guys ya, kita pindah dulu, BMRI. Oke. Saham di harga 5.300. Oke, saham di harga 5.300 di tahun 2015, awal 2015. Dan sekarang ada di harga 6.800. Not bad ya. Kalian masih ada spare 30%-an. Tapi kalian punya dividen yield 5% tiap tahun. Jadi sebenarnya kalian dapat untung 15% dari dividen dan sudah untung 30% dari capital gain. Nah, saham ini sejak tahun 2015 juga saham yang sangat uptrend. Kalian bisa lihat dari MA100 yang bergerak di atas MA200. Nah, karena ada pandemi, special case MA100-nya turun di bawah MA200.
Tetapi dengan pergerakan seperti ini, saya yakin saham BMRI ini MA 100-nya akan segera memotong MA 200 dan mulai melanjutkan uptrend-nya. Tentu kita perlu konfirmasi ya, karena market tidak ada yang tahu, tapi saya punya keyakinan MA 100-nya akan bergerak di atas MA 200-nya kembali. Jadi kesimpulan saya, saham BMRI juga sangat layak untuk kalian tabung di tahun depan. Oke, sekarang kita mau lihat income statement-nya Bank Mandiri. Nah, seperti bank-bank lainnya, ya, BCA dan BRI, pertumbuhan dari revenue untuk Bank Mandiri ini juga terlihat lumayan stabil ya, ketika dari 2015 sampai ke 18. Di 19 agak sedikit menurun dikit, dan di 2020 ini ada efek pandemi. Tapi kalau kita lihat pergerakan net income-nya dan net profit margin-nya itu dari 15 ke 16 agak turun, tapi kemudian naik stabil dan mulai dari 2016 dan 2019. Gak heran memang harga sahamnya pun tergolong uptrend. Karena di 2020 ini ada efek pandemi, memang ya sedikit menurun gitu ya. Tapi lihat kuartal terakhir nanti, semoga sih bisa minimal tuh sama dengan 2019 gitu sih guys ya, harapannya ya. Sekarang kita akan pindah ke saham BBNI. Ini saham yang juga jadi salah satu favorit saya. Saham BBNI punya market cap di 120 triliun teman-teman ya. Belum sebesar BPCA, mungkin masih seperempatnya. Kemudian yang menarik adalah BBNI ini harga sahamnya itu masih 1 kalinya harga bukunya teman-teman. Artinya apa? Harga BNI saat ini adalah di harga yang sama dengan harga bukunya, harga wajarnya gitu ya. Padahal kinerja BNI itu bagus dan dia membagikan dividen secara rutin 3,14%. Beda tipis dengan deposito. Kita coba lihat ke chartnya ya. BBNI. Oke, saham BBNI sejak tahun 2015 pun terlihat uptrend dengan MA 100 yang selalu bergerak di atas MA 200. Sempat mau nyenggol-nyenggol tipis, tapi kemudian bergerak naik lagi, dan dia sempat menyentuh angka 10.000. Oke? Sekarang harga BBNI di closing di harga 6.700-an teman-teman. Nah, sekarang saham BBNI ada di harga sekitar 6.500. Kalau ekonominya bangkit, kemudian Bank BNI ini secara kinerja perusahaan itu tumbuh, maka bukan tidak mungkin saham BNI ini kembali ke angka, paling nggak ke angka 10.000. Oke, dengan harga 6.500 ke angka 10.000, kalian masih dapat untung lebih dari 30%, ditambah dividen, yield dari BBNI itu adalah 3,14%. Kapan BNI bisa ke angka 10.000? Kalau saham ini berhasil uptrend ya, MA 100-nya kembali di atas MA 200, bukan tidak mungkin dalam waktu 2 tahunan saham BBNI ini akan kembali di angka 10.000 teman-teman. Jadi dengan proyeksi yang masih panjang ya, artinya kembali menyentuh ke angka 10.000 itu masih ada gap yang lumayan besar. Saya rasa saham BBNI ini masih sangat layak untuk mulai ditabung teman-teman ya. Sekarang aku tunjukin untuk Bank BNI. Nah, Bank BNI ini kalau kita lihat dari 2015 ke 19 pun sangat stabil ya. Dari 2015 ke 16 sedikit ya pertumbuhan revenue-nya. Tapi kemudian 17 sampai 2019 itu lumayan stabil. 18 ke 19 itu ya beda-beda tipis dan cenderung sama, tapi dari sisi net income dan sisi net profit margin-nya itu ada sedikit pertumbuhan. Di 2020 anjlok pasti seperti bank yang lainnya. Tapi kalau lihat dari 3 kuartal pertama untuk sampai minimal sama dengan 2019 sepertinya agak berat ya teman-teman ya.
Semoga sih kalaupun bedanya nggak terlalu jauh seperti bank-bank yang lainnya. Nah, terakhir kita akan mereview saham BBTN. Nah, saham BBTN ini terkenal dengan saham perumahan ya. Artinya orang-orang kalau mau ngambil perumahan, itu kreditnya prefernya ke BBTN karena bunganya rendah gitu ya, salah satu faktornya. Nah, kita lihat apakah BBTN ini cukup baik untuk kita tabung di koleksi di tahun depan. Nah, saham BBTN ini untuk market cap-nya sendiri tidak sebesar 4 bank yang lain, teman-teman ya. Tapi asetnya memang besar banget gitu ya. Cuman saham ini itu ROE-nya rendah. Dia hanya 2,5. Artinya dibandingkan dengan yang lainnya, saham BBTN ini tidak secemerlang 4 saham yang sudah kita bahas. Dari sisi PBV ya, dengan kemampuan dia menghasilkan profit yang tidak terlalu tinggi, tidak seefektif teman-temannya, maka wajar kalau PBV-nya masih 0,76 kali. Kalaupun PBV-nya jadi 1 kali, maka dia harus meningkatkan kinerja perusahaannya dulu. Di samping itu, saham BBTN ini, dividen yield-nya nyaris nggak ada teman-teman ya, 0,12 ya. Hanya hitungan 0,12%, artinya saham ini kalau kalian mengharapkan dividen, maka BBTN bukanlah saham yang cukup baik untuk kalian simpan. Karena hanya mengandalkan dari capital gain gitu ya. Sekarang kita coba lihat chartnya. Apakah BBTN ini cukup baik dibandingkan dengan saudara-saudaranya di sektor yang sama? Kalian bisa lihat ya. Saham BBTN ini tahun 2015, kita mulai 2015 ya. 2015 itu anteng ya, sideways kita bilangnya, sideways. Dia bergeraknya di sini-sini aja ya, di sini-sini aja. Oke. Sampai kemudian di tahun 2016 saham ini tiba-tiba mulai bergerak uptrend ya. Ketika MA100 mulai memotong MA200, aura sahamnya itu mulai aura saham-saham yang uptrend nih teman-teman ya. Harganya naik terus, saat sideways, naik ke arah sideways-nya lagi, naik, terus naik. Stabil, naik, sampai tiba-tiba di tahun 2018 pertengahan, dia turun. Kalian bisa lihat ya. Garis candle bulanannya dia ya, MA20, itu mulai anjlok. Tetapi garis MA200-nya masih ada di bawah ya. MA100-nya masih di atas MA200. MA100 mulai bergerak sideways lagi, sideways, tapi dia nggak bisa bangkit ya. Kenapa? Karena mungkin faktor kinerja perusahaannya yang tidak bisa menghasilkan laba yang besar. Karena nih sahamnya agak menurun, kita coba cek ya. Oke, pergerakan saham BBTN itu turun terus ya. Dari sisi pergerakan harga tuh downtrend teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat di sisi finansial yang mereka tuh kayak gimana sebenarnya. Dan kalau kita lihat harga daripada pergerakan BBTN yang downtrend ini terlihat juga dari sisi finansialnya. Kalian bisa cek di income statement-nya bahwa dimulai dari 2018 ke 19, bahkan dari 2017 ya, itu sudah mulai terjadi penurunan. Makanya nggak heran dari mulai 2017 saham BBTN ini mulai downtrend karena kinerja perusahaannya kurang baik seperti periode sebelumnya, teman-teman. Nah, di 2019 ke 2020 itu sempat ada perbaikan yang lumayan signifikan ya. Jadi kita berharap di 2020 ini mereka bisa mencatatkan hasil yang positif. Kira-kira mungkin sama dengan 2018 sebagai apa? Sebagai ancang-ancang menatap 2021 gitu ya. Nanti kita akan cek lagi. Semoga di 2021 saham BBTN ini jadi salah satu saham yang performanya naik lagi dan bisa kita pertimbangkan untuk kita lirik di koleksi saham yang kita investasikan. Oke guys. Itu dia teman-teman 5 saham yang kita bahas di kali ini. Kita sudah menemukan dari 5 kita menemukan 4 saham yang layak kalian pertimbangkan, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Oke, segitu dulu video dari aku kali ini tentang
review saham bank ya untuk ditabung di tahun 2021. Kalau kalian punya sektor lain yang perlu kita bahas juga di video selanjutnya akan kita bikin. Thank you semuanya. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe. Jangan lupa di like dan di komen serta di share supaya banyak orang terbantu dalam investing maupun tradingnya. Jangan lupa kalian juga boleh tulisin di kolom komentar tentang saham-saham yang mungkin layak untuk kita bahas dalam time frame singkat atau untuk trading. Oke guys, segitu dulu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam profit selalu. Happy trading, happy investing. Goodbye. God bless you guys.